Salve saudara-saudari, pertanyaan kita hari ini adalah mengapa Protestantisme terpecah-pecah ke dalam berbagai denominasi? Jawabannya adalah karena Protestantisme tidak memiliki Petrine Office atau jabatan Petrus yang ditetapkan oleh Kristus untuk mendukung persatuan seluruh pengikutnya. Semoga mereka semua menjadi satu, ut omnes unum sint, ya Bapa, dan supaya mereka benar-benar menjadi satu, sehingga dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes bab 17 ayat 21 sampai 23. Umat Katolik seharusnya tunduk pada penilaian seluruh gereja dari zaman para rasul hingga saat ini, dari satu ujung bumi ke ujung lainnya, daripada memaksakan gagasan, doktrin, dan ajaran pribadi mereka sendiri. Katolikisme bukanlah agama yang asal pilih-pilih. Umat Katolik sudah seharusnya menerima semua ajaran yang ditetapkan secara hikmat sebagai sesuatu yang diwahyukan oleh Tuhan dan tidak dapat diubah. Pada akhirnya, ini adalah soal kerendahan hati, tentang kesiapan untuk menerima bahwa gagasan saya sendiri tentang Tuhan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi kenyataan daripada gagasan para santo, mistikus, dan martir agung selama 20 abad. Bahwa pengalaman saya tentang Tuhan, betapapun intensnya, jauh lebih terbatas daripada gabungan pengalaman jutaan santo dan teolog. Jadi saya harus siap untuk duduk di kaki mereka dan belajar. Peran ofisi pengajaran Katolik atau yang disebut magisterium sebagaimana ditemukan dalam konsili, katekismus, dan pernyataan resmi Paus adalah untuk meringkas dan menjelaskan warisan yang sangat besar ini, kesaksian agung tentang Kristus dalam kitab suci dan tradisi. Umat Protestan beberapa melakukan lebih dari yang lain, boleh memilih dan memilah apa yang akan dipercaya, atau bahkan menciptakan versi kekristenan mereka sendiri berdasarkan salah tafsir pribadi terhadap kitab suci. Hal ini merusak persatuan umat beriman. Setelah Luther memutuskan hubungan dengan Roma pada tahun 1521, yang lain tidak setuju dengan dia dan memutuskan hubungan dengan dia, yang membuat Martin Luther ini sangat kesal. Proses perpecahan itu terus berlanjut sejak saat itu. Pada akhirnya, umat Katolik tetap berada dalam persekutuan dengan gereja Roma dan uskupnya karena dia adalah penerus Santo Petrus, dan ajaran definitif gereja dijamin oleh Roh Kudus untuk bebas dari kesalahan. Tidak bergantung pada paus yang baik atau buruk, ceroboh atau membingungkan, menyenangkan atau bahkan bajingan. Ada jaminan ilahi bahwa gereja Katolik tidak akan mengajarkan secara salah dalam definisinya yang hikmat. Tidak ada gereja atau sekte lain yang memiliki jaminan ini. Jadi, kita tetap menjadi Katolik. Kepada siapa lagi kami akan pergi, sebagaimana yang dikatakan para rasul kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 68. Yang kedua begini, teman-teman Protestan memakai kerangka sola scripturanya, lalu memaksa Katolik harus menjelaskan doktrinnya sesuai dengan kerangka sola scripturanya. Ya tidak akan nyambung kan? Ya. Jadi kalian masuk ke sini, orang-orang Protestan yang masuk ke sini memaksakan kerangka berpikirnya dipakai oleh orang Katolik. Ya, jadi begitu penjelasan orang Katolik tidak sesuai dengan kerangka pemikirannya yang cuma sola scriptura, punya pemikiran sendiri, dia mengatakan salah. Ya. Tapi makanya orang Katolik tidak berusaha bermain pingpong ayat dengan orang Protestan. Dia selalu menghindari pingpong ayat dengan Protestan karena tidak akan selesai. Ya. Kau ambil ayat ini, saya cuplik ke sana, ayat begitu banyak kan, kita bisa silih-silih ayat saja. Lalu yang itu lu baca sendiri, mata supaya lu lihat, itu kan firman Tuhan. Tidak, kita kembali ke bingkai pemikiran, fondasi pemikirannya apa sih? Protestan menolak otoritas, memperjuangkan kesetaraan. Filsafatnya nominalisme, menolak partisipasi metafisik dan banyak hal lain. Jatuh ke dalam agnostik, relatif, dan indiferen. Cak. Dengan cara sembunyi